Hari-hari Khairul Anwar ke depan harus ia jalani di rumah sakit jiwa ini, dan dirinya pun masih dalam pengawasan pihak kepolisian. Hingga kini, kepolisian Resor Lampung Timur masih terus mendalami motif pelaku pembunuhan yang disertai mutilasi ini. Kapolres Lampung Timur, AKBP Zaki Nasution, mengklaim jika pelaku tidak mengalami gangguan jiwa dikarenakan sangat merespon dengan baik ketika dimintai keterangannya. Ya, kalau pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, ya dia bisa menjawab, nyambung. Artinya kalau secara ngobrol biasa atau interogasi tidak menunjukkan adanya gangguan jiwa tersebut. Makanya, tapi karena ada informasi dari masyarakat, nah kita merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan. Ada yang cukup mengejutkan bagi tim fakta ketika Kapolres Lampung Timur menyebutkan ada saksi baru yang melihat secara langsung kejadian tersebut. Dalam perkembangan, ada satu saksi baru ternyata melihat langsung kejadian pada saat korban itu dibunuh. Nah, pada saat kejadian dia sempat mendengar ada omongan, "Saya cuma bercanda aja kok bang." Kemudian dia melihat langsung tersangka ini nusuk korban dari belakang. Ketika kemudian korban ini ditusuk oleh pelaku dari belakang, apa yang setelah itu terjadi, Pak? Tersangka menyeret korban dengan memegang kakinya, membawa badannya itu ke semak-semak bawah. Namun jelas lehernya belum terpotong. Setelah itu kemungkinan baru lehernya dipotong. Menurut Zaki Nasution, motif yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban adalah karena pelaku merasa tersinggung terhadap perlakuan korban pada dirinya. Berdasarkan keterangan dari pelaku, memang pelaku ini merasa tersinggung dengan apa yang dilakukan korban. Nah, kemudian dia langsung merebut pisaunya korban dan menusukkan. Bagi kami sebagai penyidik meragukan adanya gangguan jiwa karena tindakan dia yang berupaya untuk menyembunyikan kejadian tersebut. Secara tanya jawab, kita minta keterangan nyambung. Kita tanya apa, bisa dia jawab dan ya cocoklah keterangannya, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memajukan ke pengadilan. Dan memang dalam undang-undang pun yang dapat nyatakan orang ini gangguan jiwa atau tidak itu ya hakim tersebut. Betul. Untuk ancaman hukuman, Pak, terakhir? Ancaman hukuman tetap undang-undang yang kita gunakan, Undang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidananya 15 tahun penjara maksimal. Ini adalah rumah Raffi Danusanjaya, bocah 12 tahun yang menjadi korban pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh Khairul Anwar, pria berusia 26 tahun. Kondisi rumah Raffi kini tak sebahagia biasanya. Suasana berduka dan kesedihan yang mendalam kini masih dirasakan keluarga besar Raffi Danusanjaya. Zubaidah, wanita yang melahirkan Raffi, hingga kini tak mampu menahan kesedihan atas kepergian putranya. Sedih, kesal, mungkin inilah yang dirasakan Zubaidah saat tim fakta berkunjung ke kediaman almarhum Raffi. Ketika kami menemui sang ibu Raffi, wanita ini hanya bisa diam, berupaya menahan air mata yang tak keluar. Ya, ibu pengen sampaikan anak saya ingin minta balas sesuai dengan keanuan dia orang anak saya itu sehukumlah setimpal lah gimana sakitnya rasa anak saya itu. Mungkin juga saya minta anak itu harus sakit juga seperti luka anak saya. Enggak apa-apa, ibu kalau pengen marah, pengen mengungkapkan, enggak apa-apa bu, ungkapin ke saya bu. Kalau ada pelaku di depan ibu, apa yang pengen ibu sampaikan? Ya, saya ingin bunuh dia juga seperti dia ngebunuh anak saya. Saya nggak kuat ngelihat anak saya, nggak kuat. Gimana dia orang merasa ngeluhkan anak saya itu juga saya pingin rasa kayak gitu dia orang. Pengen bu, sekarang ini ketemu pelaku bu. Pengen.
sampai dorong gituin anak saya. Apa salah anak saya? Meskipun kini Raffi sudah tidak ada di sisinya, namun kerinduan Zubaidah akan tingkah laku anaknya masih dirasakannya hingga kini. Apa sih Bu yang paling dikangenin Bu? Pingin meluk dia, pingin sama dia, pingin meluk dia, pingin melihat dia, pingin ngelihat dia tingkah laku dia di rumah ini. Kepada kami, Zubaidah pun menceritakan bagaimana Kamis pagi itu Raffi meninggalkan rumahnya. Zubaidah tak menyangka jika ada berita yang mengabarkan kepada dirinya ketika sang putra telah tewas di area kebun durian. Itu anak Ibu atau almarhum pergi kemana sih Bu waktu pagi-pagi itu Bu? Dia itu bangunnya jam 5 kurang seperempat. Ya udah Bu, ya katanya, mana pisau? Itu kata saya di lemari. Ya jalan ya Bu, ya jangan Pak siang-siangnya Pi pulang. Iya katanya kayak gitu. Ya udah kata saya gitu, ayo nah kita ke pasar sekalian cari susu. Ya ayo pulang dari susu itu bapaknya bilang, mana Rapi lagi di ladang kenapa? Katanya Rapi itu udah mati kenapa? Mati katanya, kok bisa dia mati? Ya mati. Itulah yang tempat saya ngebayang saya sampai ya Allah kata saya. Kaget dong Bu pasti ya Bu ya? Iyalah bukannya kaget lagi, udah shock sayanya mikirin dia. Terus Ibu langsung ke sana tuh Bu ya? Ibu nggak keluar lagi, bapaknya yang ke sana. Kalau ibu ini memang nggak tahu rupa anak gimana rupa anak saya nggak tahu gimana rupa dia, nggak lihat dia sama sekali jenazahnya anak saya itu, nggak lihat sama sekali jenazah anak saya itu, nggak lihat. Saya nggak kuat ya Allah, nggak kuat saya ngelihat jenazahnya anak saya itu. Muzakir yang merupakan paman almarhum tak menyangka jika keponakannya tewas dengan cara yang mengenaskan. Muzakir pun membagikan ceritanya kepada tim fakta bagaimana dirinya berupaya untuk menemukan bagian tubuh keponakannya. Kami bersama-sama dengan warga untuk mencari kepala sebenarnya karena jenazah memang udah dari pagi udah ditemukan. Dari subuh itu memang udah ditemukan, jadi kami mencari kepala dari korban. Ditemukan jam berapa itu Pak? Itu kurang lebih dari jam 9. 9 pagi ya? Iya, kalau kepalanya. Tapi kalau jenazahnya itu ditemukan sekitar jam setengah 7, jam 7. Dalam dirinya, Muzakir berpikir jika apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap keponakannya tidak murni dilakukan oleh dirinya sendiri. Kalau saya melihat kejanggalan itu, karena anak ini kan bukan diduga sih, memang terkenal di kampung ini, anak ini kan gila. Anak ini kurang waras. Nah, kenapa kalau memang dia ini kurang waras, dia ini saat kejadian. Nah, ini yang buat saya janggal. Di saat kejadian, dia bisa mutilasi ponakan saya, memisahkan kepalanya, membelah kepalanya, membelah perutnya. Kalau memang dia ini gila, apa dia ketemu untuk nyimpen potongan tubuh itu dengan rapi dan sebagainya. Nah, disitulah kecurigaan kami sekeluarga, bahkan masyarakat mencurigai pelakunya bukan satu, bukan menyebut pelaku ya, yang membantu untuk penyembunyian jenazah. Kini, Zubaidah tidak lagi bisa merasakan pelukan hangat dari sang anak yang telah tiada. Zubaidah hanya bisa pasrah terhadap apa yang telah terjadi kepada putra kesayangannya. Pihak keluarga hanya bisa berharap jika pelaku bisa dihukum seberat-beratnya atas apa yang telah dirinya lakukan kepada Raffi Danu Sanjaya. Usai ditangkap oleh pihak kepolisian, kini tersangka pembunuhan yang disertai mutilasi berada di Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa Lampung. Inilah Khairul Anwar, pelaku pembunuhan terhadap Raffi Danu Sanjaya. Menurut keterangan yang disampaikannya kepada pihak kepolisian, perbuatan keji yang dilakukannya dikarenakan korban terlihat sedang melintas mencari buah durian yang jatuh di sekitar kebun durian yang ia jaga. Teka-teki apakah Khairul mempunyai gangguan kejiwaan seperti adanya kabar yang beredar. Hal ini masih terus didalami oleh pihak rumah sakit jiwa. Oke, jadi ada beberapa kriteria ya. Ada yang dikeluarkan oleh WHO, ada juga yang kalau kita melihat di Undang-Undang Kesua ya. Jadi secara garis besar
dikomunikasikan yang bersangkutan itu gangguan jiwa apabila ada distres dan disabilitas. Distres itu ada gangguan terkait dengan fungsi, kemudian adanya keterbatasan terkait dengan fungsi kejiwaan itu sendiri, makanya disebut distres dan disabilitas tersebut. Nah, dan yang harus kita nilai juga apakah gangguan tersebut menyebabkan yang bersangkutan ini tidak mampu bertanggung jawab atau tidak dapat mengendalikan perilakunya dikarenakan gangguan kejiwaannya. Itu yang salah satu juga yang kita nilai. Jadi nggak semua gangguan orang dengan gangguan jiwa dalam tanda kutip tidak bisa mengontrol perilakunya atau tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Bagi Tenri, pemeriksaan kejiwaan Khairul Anwar masih bisa dilanjutkan setelah melewati pemeriksaan selama 14 hari jika memang dirasa ada yang kurang dalam pemeriksaan tersebut. Jadi seperti yang sebelumnya saya sampaikan, ada peraturan menteri yang membuat batasan waktu ya, jadi 1 sampai 14 hari. Kalau memang itu kurang baru bisa kita tambah ya, seandainya kita merasa banyak data yang belum kita dapat. Jadi sampai saat ini sebagian data sudah kita peroleh. Tapi kan tadi yang sampaikan, kita harus mengukur juga kemungkinan apakah dia berpura-pura dan segala macam. Nah, itu kan harus kita ukur atau kita lakukan pengukuran dalam waktu yang cukup ya, untuk menghindari kemungkinan adanya manipulasi dari pasien itu sendiri.